Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu kembali dengan Pak Ansor dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk kelas 6. Pada pertemuan kali ini kita mereview atau mengulang kembali pelajaran yang sudah kita pelajari sebagai persiapan untuk menghadapi penilaian tengah semester minggu depan. Kita sudah mempelajari pelajaran 1, pelajaran 2. Pelajaran 1 mengenai Khalifah Utsman bin Affan dan pelajaran 2 mengenai Khalifah Ali bin Abi Thalib. Untuk mengingatkan, Khalifah pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Khalifah kedua adalah Umar bin Khattab, kemudian Khalifah ketiga Utsman bin Affan, dan Khalifah keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Pada pelajaran pertama kita membahas tentang Khalifah Utsman bin Affan, bagaimana silsilah beliau. Kalian pelajari siapa orang tua beliau, siapa ayah bundanya. Kemudian beliau dengan Rasulullah bertemu nasabnya di siapa kakek-kakek beliau, itu Abdul Manaf. Kemudian beliau juga mendapat gelar apa saja, seperti Dzun-Nurain, Hijratain. Kenapa mendapat gelar Dzun-Nurain? Apa artinya Dzun-Nurain? Dzun-Nurain adalah artinya dua cahaya. Mengapa beliau mendapat gelar ini? Karena beliau menikah dengan dua anak Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Dan Hijratain karena beliau dua kali berhijrah. Nah, beliau masuk Islam berkat nasihat atau ajakan dari sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq juga merupakan sahabat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian beliau ini dikenal dengan sifatnya yang dermawan. Jadi kekayaan beliau setelah masuk Islam dipergunakan untuk membantu dakwah Rasulullah SAW, baik dalam masa damai maupun dalam masa perang. Kalian bisa mempelajari bagaimana kedermawanan beliau. Salah satunya juga membeli sebuah sumur untuk dibeli dari pemiliknya orang Yahudi untuk keperluan umat, yaitu sumur rumah. Nah, kemudian pada usia berapa beliau diangkat menjadi khalifah? Beliau diangkat menjadi khalifah di usianya yang ke-70. Nah, selama menjadi khalifah banyak sekali jasa-jasa beliau. Kalian pelajari apa saja jasa-jasa beliau. Di antaranya seperti mengumpulkan memperbanyak penulisan Al-Quran, kemudian disebarkan ke wilayah-wilayah Islam. Kemudian juga jasa beliau lainnya adalah membangun kembali, memperluas dan memperbagus Masjid Nabawi, kemudian juga memperluas wilayah Islam, kemudian juga membangun armada laut, dan banyak lagi. Silakan kalian pelajari, kalian hafalkan. Kemudian juga perjuangan Khalifah Utsman bin Affan, selain jasa-jasanya juga ada juga yang kita pelajari di sini adalah akhir dari pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Bagaimana kondisi politik atau kondisi umat Islam di akhir daripada pemerintahan Utsman bin Affan, yang pada akhirnya membuat Khalifah Utsman bin Affan terbunuh dalam sebuah pemberontakan dari kelompok-kelompok yang tidak puas atas kinerja dari Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian ada beberapa sikap-sikap atau sifat-sifat yang bisa kita tauladani dari sifat-sifat yang dominan atau menonjol pada diri Khalifah Utsman bin Affan, seperti sifat dermawan, rendah hati, pemalu. Nah, kalian bisa pelajari bahasannya, dan pada akhir pelajaran ada kesimpulan atau rangkuman yang bisa kalian baca, dan juga soal-soal itu bagian evaluasi, di mana kalian bisa melakukan latihan-latihan. Insya Allah dengan memperbanyak latihan, dengan sering-sering mengulang, kalian bisa lebih menguasai pelajaran 1 ini. Kemudian di pelajaran 2 kita akan membahas Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kisah perjalanan beliau semenjak kecil. Beliau adalah anak dari Abi Thalib yang dibesarkan oleh Rasulullah SAW.
Jadi semenjak umur beliau kurang lebih antara 8 sampai 10 tahun beliau sudah diasuh oleh Rasulullah SAW. Kemudian silsilah beliau karena masih sepupu dengan Rasulullah, maka nasabnya bertemu di tingkat kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Kemudian ada beberapa gelar yang disematkan kepada beliau seperti Babul Ilmi, pintunya ilmu pengetahuan. Kenapa beliau disebut Babul Ilmi? Kemudian juga ada disebut Imamul Masakin, disebut juga Asadullah dan sebagainya, Karamullah wajhah. Kalian bisa lihat definisi-definisinya kenapa beliau mendapat gelaran-gelaran atau panggilan-panggilan tersebut. Kemudian juga peran Ali bin Abi Thalib setelah masuk Islam. Beliau walaupun masih muda ketika itu, beliau banyak membantu Rasulullah SAW dalam berdakwah. Kemudian banyak juga membantu siapa-siapa saja yang ingin masuk Islam, diantaranya Abi Dzar Al-Ghifari. Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah pada tahun 35 Hijriah setelah wafatnya khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Setelah beberapa hari beliau wafat, kemudian Ali bin Abi Thalib dibaiat atau diangkat oleh umat Islam untuk menjadi khalifah keempat. Kemudian ada perjuangan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam berbagai bidang seperti bidang pemerintahan, diantaranya beliau mengganti beberapa gubernur yang dianggap tidak cakap atau tidak layak. Kemudian juga beliau memindahkan ibu kota pemerintahan dari Madinah ke Kufah. Ya, kemudian yang lain lagi adalah menarik kembali kekayaan negara yang sebelumnya kebijakan pemerintah Utsman bin Affan berbeda dengan kebijakan Umar bin Khattab dalam hal kepemilikan kekayaan harta rampasan perang. Nah, pada zaman Ali bin Abi Thalib, Khalifah Ali bin Abi Thalib, dikembalikan kebijakan tersebut seperti kebijakan yang berlaku pada zaman Umar bin Khattab, sehingga kekayaan atau aset-aset yang dimiliki perorangan yang dinilai sebagai milik negara ditarik kembali oleh pemerintah atau oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian dalam bidang bahasa, beliau memiliki murid yang bernama Abul Aswad Ad-Duali. Abul Aswad Ad-Duali ini beliau menguasai ilmu saraf nahwu, ilmu tata bahasa Arab. Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan beliau untuk membuat sebuah tulisan atau buku yang dapat dipelajari oleh banyak orang, karena memang Al-Quran atau Islam ini sudah menyebar ke kalangan yang non Arab, yang jadi dengan pelajaran nahwu saraf ini diharapkan mereka yang kalangan non Arab bisa mempelajari tata bahasa Arab dan bisa membaca Al-Quran, memahaminya dengan benar. Kemudian dalam bidang pembangunan juga ada beberapa yang menjadi prestasi atau hasil-hasil capaian dari Khalifah bin Abi Thalib. Ada beberapa peristiwa yang mendapat perhatian atau catatan di sini. Ada 3 perang di menjelang akhir pemerintahan beliau, peperangan saudara antara umat Islam, sesama umat Islam, yaitu perang Jamal antara pendukung Ali bin Abi Thalib, Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan pendukung Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Peperangan ini sebenarnya terjadi karena kesalahpahaman dari kedua belah pihak, yang sebenarnya baik Khalifah Ali bin Abi Thalib maupun Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukmin beserta juga beberapa tokoh-tokoh sahabat seperti Zubair bin Awam, Thalha bin Ubaidillah tidak menginginkan adanya perang, tapi karena adanya hasutan-hasutan dari banyak pihak dan juga ada ketidakpuasan dari beberapa pengikut atau kelompok yang berada di kedua belah pihak, maka perang ini terjadi dalam 1 hari. Kemudian juga terjadi perang Siffin.
Perang Siffin adalah perang antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan kelompok yang mendukung Muawiyah di Syria. Nah, kemudian yang terakhir adalah perang Nahrawan. Perang Nahrawan ini adalah perang antara kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Khawarij yang menilai bahwa kondisi umat Islam ini kacau balau diakibatkan oleh ada 3 orang yang merusaknya, yaitu Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ammar bin As, sehingga kelompok Khawarij ini menilai bahwa ketiga orang ini harus disingkirkan, harus dibunuh. Pada akhirnya setelah mereka merencanakan pembunuhan ini, ternyata dari 3 tokoh ini yang berhasil mereka bunuh justru adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib ini dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Muljam. Nah, anak-anak, pada bagian akhir dari pelajaran ini kalian bisa melihat ada beberapa sifat yang dapat kita teladani dari sifat-sifat yang dominan atau menonjol pada diri Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di antaranya, beliau dikenal sebagai seorang yang pemberani, kemudian juga mengendalikan hawa nafsu, zuhud, kemudian kesungguhan dalam belajar, karena memang beliau dikenal sebagai seorang yang alim, seorang yang pandai. Di bagian akhir daripada pelajaran ini juga kalian akan temui ada rangkuman. Silahkan kalian baca-baca bagian rangkuman, kalian pahami. Juga bagian evaluasi, di situ ada beberapa soal yang bisa kalian jadikan latihan. Insya Allah dengan menjawab latihan-latihan, mengulang-ulang kembali, kalian juga akan mampu menguasai bagian 2 ini, pelajaran 2 ini mengenai Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Insya Allah kalian bisa menjawab soal-soal pada ujian mid semester nanti atau penilaian tengah semester minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.